Halo guys, ini hari ketiga kegiatan Pustanda Kemdikbud. Ini video yang hari kedua, belum selesai aku edit. Ini sudah hari ketiga aja guys. Ya, semoga kita bisa dapat ilmu yang bermanfaat, karena kemarin ada banyak banget ilmu yang sangat bermanfaat buat aku, terutama sebagai pengelola taman baca. Nah, ini aku mau sarapan dulu, terus habis itu kita lanjut ke kegiatan yang ketiga. Semoga makin seru, lebih seru dari yang kemarin ya. Yuk, ikutin terus. Sudah tersedia sambil dibawa ke mejanya masing-masing. Kalau ingin menikmati kudapan pagi atau snack time, silakan. Baik Bu. Ya, terima kasih. Ya, boleh kita berdiri? Ya, minta tolong kita berdiri. Kursi-kursi bisa dimasukkan, dipepet supaya jadi di TBM kita. Mari kita mendiskusikan lanjut sumber daya yang ada di TBM kita. Kita akan mau menyiapkan diri untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Pakai blok note yang ada di meja teman-teman. Silakan diskusi. Nah, tadi ada tambahan pertanyaan. Siapa yang mau jajan 5 orang per S? Harganya berapa? 5.000. Nah, seperti ini nanti teman-teman bisa mempelajari. Berpikir nyaring itu seperti apa? Kita ajak anak untuk kita keluarkan suara kita untuk melatih anak. Oh, ini yang harus kemudian dilakukan. Lanjut. Ini bisa lanjut. Yang perlu kita lakukan. Ini SD apa SMP? SD. Kalau SD 30 menit loh. terkait bagaimana penguatan organisasi kita bersama, yaitu forum yaitu forum taman bacaan masyarakat. Jadi kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait strategi penguatan TBM, penyusunan program dan pemanfaatan bahan bacaan. Jika kita tidak punya strategi bagaimana menguatkan organisasi kita ini, kemungkinan untuk cepat mati itu besar. Betul nggak? Ditinggal menikah sama foundernya udah hilang. Ditinggal pindah tempat hilang juga gitu. Lupa membaca pedoman musyawarah. Akhirnya pertanyaan demi pertanyaan yang berulang itu teman-teman lempar ke pengurus. Jadi 2 poin. Teman-teman, tadi malam saya ngobrol dengan Kak Awir dan juga siapa tadi, Bang Rabu juga. Kemudian tadinya beberapa bagian dari PPT ini tidak saya tampilkan. Dari diskusi itu kemudian saya merefleksi bahwa kita membutuhkan mengkaji ulang atau saya menceritakan ulang terkait apa itu forum TBM. Forum Taman Bacaan Masyarakat itu lahir di Solo tahun 2005 untuk berhimpun para pegiat TBM, pegiat literasi dalam rangka mendampingi gerakan Taman Bacaan Masyarakat. Jadi fungsi forum TBM adalah mendampingi peran TBM di lapangan. Bagaimana TBM itu bisa kuat. Sementara TBM itu adalah inisiatif kolektif. TBM itu inisiatif kolektif yang diprakarsai oleh masyarakat untuk masyarakat. Gara-gara ada program 1000 buku bahasan, kemudian banyak yang WA. Ada banyak perpustakaan sekolah yang ingin bergabung dengan forum TBM. Betul kan? Kenyataan. Dan di beberapa tempat teman-teman tidak bisa memberikan jawaban. Lempar WA-nya kepada ini. Apakah perpustakaan sekolah boleh bergabung dengan forum TBM? Itu jelas berarti teman-teman belum
membaca apa itu TBM, apa itu forum TBM. Teman-teman, TBM tadi kata kuncinya inisiasinya dari masyarakat. Kalau perpustakaan desa, perpustakaan kelurahan itu dari desa dan kelurahan. Itu menjadi penting. Tapi pertanyaannya, apakah kita tidak boleh berkolaborasi dengan perpustakaan desa dan perpustakaan kelurahan? Tentu saja boleh. Tetapi secara jenis kelamin kita berbeda. Ini yang harus kita pahami bersama dan tentu dalam menguatkan identitas kita. Di lapangan, TBM sekali lagi tidak melulu harus menggunakan kata TBM di depannya. Yang sudah rumah baca ya biar aja rumah baca, rumah literasi, rumah pintar, rumah kreatif, pondok baca, readload. Selama dia ada layanan membaca dan peminjaman buku, maka dia TBM. Kalau kegiatan membaca nyaring aja, itu TBM kan? Bukan? Itu TBM bukan? Belum tentu. Itu metode saja, itu kegiatan saja. Penanda TBM itu ada layanan membaca, ada peminjaman buku. Itu TBM. Aktivitas literasinya itu boleh beragam, berbeda. Bisa kemudian membaca nyaring, mendongeng, apalagi pelatihan literasi digital, diskusi kepemudaan dan lain sebagainya, menulis. Kampung dongeng bisa jadi TBM ketika dia ada layanan membaca dan peminjaman. Kalau dia hanya dongeng keliling, dia TBM bukan? Ini penting karena yang kemudian nanti memverifikasi keanggotaan forum TBM itu adalah pengurus daerah dan pengurus wilayah. Jadi teman-teman harus mengidentifikasi keberadaan komunitas-komunitas yang mendaftarkan diri sebagai anggota forum TBM. Jadi kata kunci TBM itu ada layanan membaca dan peminjaman. Siapapun dia boleh membaptis dirinya sebagai taman bacaan masyarakat, apapun namanya. Ini kadang-kadang masih simpang siur, bahkan di Instagram saya temukan TBM yang menyebut dirinya forum TBM. Jadi kadang-kadang hal-hal yang remeh-temeh juga harus kita ungkap kembali. Teman-teman, kalau teman-teman baca anggaran dasar anggaran rumah tangga, itu dijelaskan di sana bahwa anggota forum TBM itu adalah TBM yang diselenggarakan baik oleh individu, kelompok maupun lembaga seperti satuan pendidikan non formal, informal sejenis, komunitas literasi, yayasan, dan organisasi masyarakat lainnya yang secara sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kata kunci yang harus kita garis bawahi adalah mendaftarkan diri secara sukarela. Jadi kami tidak boleh mengklaim satu lembaga sebagai TBM ketika dia tidak mendaftarkan diri. Walaupun apa yang teman-teman lakukan di lapangan sama persis dengan TBM. Pasaman buku misal sudah ada membaca, peminjaman buku, pelatihan menulis, diskusi buku. Ketika dia belum bergabung dengan forum TBM, mendaftarkan diri, maka kami tidak bisa mengklaim pasaman buku sebagai TBM, sebagai anggota. Ini sudah jelas di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga forum TBM. Nah, mungkin juga ada yang sudah punya mobil keliling. Di Palangkaraya saya lihat rumah baca Mbak Hijau itu dia punya mobil keliling dari PLN ya. Di beberapa tempat juga saya lihat sudah ada yang menambah infrastrukturnya. Terus aktif dalam asosiasi, ya ini udah dilakukan oleh Bang Hasan. Aktif dalam asosiasi dan bekerjasama dengan multi pihak. Pengembangan kegiatan promosi tadi Bang Hasan sudah menceritakan bagaimana media sosial sangat mujarab. Secara tidak langsung mengundang mereka datang langsung. Ada
Gramedia, ada Angkasa Pura, gitu. Kemudian rekrutmen dan pengelolaan relawan, bukan hanya direkrut tapi dikelola relawan. Bagaimana kita memberikan apresiasi, tadi Mas Udin sudah menyampaikan terkait itu. Dan ini yang rata-rata di semua TBM nampaknya cukup berat. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan. Teman-teman, sebagai informasi, dari 2.328 TBM yang kemarin mendapatkan buku dari Perbusnas, sebagian sudah hilang. Ketika orang Perbusnas atau pengirim buku itu datang, sudah gulung-tikar. Padahal umur dari mendaftarkan diri ke pengiriman buku itu tidak lebih dari setahun. Ini salah satunya kelemahan kita. Makanya sekali lagi, ketika kita tidak berhimpun dan tidak berkolaborasi, maka kemungkinan umur kita sangat pendek. Tumbuh mati. Tumbuh mati. Satu-satunya cara berhimpun dengan teman-teman TBM, komunitas literasi sejenis, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Itu kuncinya. Dan itu jumlahnya bukan hanya satu. Banyak. Mbak Heni, Kak Ita, itu tiap hari dihubungi pengirim paket buku yang menanyakan apakah TBM ini sudah tidak ada. Tidak ada bimbingan dari perpustakaan. Itu PR kita bersama. Oleh karenanya 50 yang hadir hari ini, saya pikir sebagian besar kami merekomendasikan komunikasi dengan PW. Saya pikir sudah anggaplah TBM terbaik. Saya tidak berharap setelah kegiatan ini belum diseminasi buku penjaring, TBM sudah lenyap. Dia cuma ngumpul di hotel di pasien-pasien pustaka, kita belum sempat mendiseminasikan, tidak ya? Sudah. Jadi kegiatannya orang. dalam pengamatan saya, setidaknya ini mungkin boleh dikembangkan. Setidaknya ada 7 poin ini yang harus dikuatkan. Nah, kita akan berdiskusi dalam kelompok. Teman-teman membuat pengembangan kapasitas SDM seperti apa yang sudah terlaksana. Itu kalau diisi misal satu kelompok 7, satu orang satu, anggaplah yang paling baik tulis. Kemudian setelah ini apa yang akan dilakukan? Setelah pulang dari sini, rencana yang ada di kepala. Kemudian diversifikasi programnya yang semakin beragam, menarik. Itu apa? Dan utamakan yang ada kaitannya dengan literasi baca tulis dan digital. Kemudian optimalisasi infrastruktur dan sumber dayanya seperti apa yang sudah dan yang ke depan yang direncanakan, keterlibatan dalam asosiasi seperti apa, sekretaris multi pihak, rekrutmen dan pengelolaan relawan, kemudian pengembangan kegiatan promosi, dan terakhir pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan. Teman-teman mau bekerja di laptop atau di kertas? Laptop aja. Boleh di laptop. Kita Di-share di Oke, sampai jam 12 ya, nanti kita lanjut setelah makan siang. Dan yang terakhir ini yang kalau kata Bang Hasan yang cukup menggembarkan adalah bantuan 1.000 buku. Karena semua anggota forum TBM itu mendapatkan bantuan buku dari Perbusnas. Nah, masalahnya tahun ini masih ada yang belum dapat. Ini peran teman-teman pengurus daerah termasuk yang hadir hari ini untuk mencoba advokasi ke Dinas Perpustakaan daerah setempat. Teman-teman boleh mendaftarkan atau mengajukan, mengusulkan TBM yang belum mendapatkan bantuan buku tersebut. Anak tersebut harus menerima adanya seorang adik amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengarkan bersama pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Kakak Hifni. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah persembahan puisi dari kelompok Baginda.
tak sebahagia yang kukira. Hadirmu kudambakan, kukira hadirmu kebahagiaan, lucu, mungil tanpa beban. Engkau adalah titipan Tuhan. Awalku berbaik sangka, namun impian menjadi belaka. Suara tangisan bahagia, hati pilu mendayun lama, kini hilang pelukan cintaku. Dekapan ayah bunda meratapimu, entah sampai kapan penuh pilu. Mau tidak mau menjadi beban pikiranku. Takdir keadaan yang memaksa. Kekuatan Tuhan memberikan amanahnya. Tuhanku, izinkan aku bahagia untuk mendapatkan kasih sayang yang penuh rasa cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok Baginda. Sebenarnya kita bikin drama juga tapi Teman-teman, jadi itu kita sudah menyaksikan 3 bentuk transformasi ataupun alih wahana. Ini sangat mungkin Nasional Bidang Penerjemahan tahap 2 dari seluruh Indonesia. Yang kami hormati pula rekan-rekan KKMP Penerjemahan dan tim dukungan Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan syukur atas berkat rahmat Allah. Kita semua dapat mengikuti kegiatan diseminasi nasional bidang penerjemahan tahap 2 ini dengan baik. Dari awal hingga akhir di Hotel Sultan Jakarta. Menjadi Kemendikbudrismen, Bapak Iwan Lukmana. Yang kami hormati narasumber kegiatan ini, Bapak Opik, Ketua Umum Forum Nasional Taman Baca Masyarakat, Ibu Muri Irianti, Pengasuh Perpustakaan Ramah Anak Kuburaya, dan Ibu Heni Wardatul Rohma, Pengasuh Taman Baca Masyarakat Mata Aksara di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Siapa tahu yang di rumah itu ini nggak ada dia kok, damai ini. Si cerewetnya nggak ada katanya. Kepada Bapak dan Ibu, sampai jumpa di Ini ada yang mau melamar, mungkin ada yang cinta. Kita sudah sangat berpositif tinggi, ayo kita bantu, kita share. Kita berterima kasih kepada Pak Sekuriti. Pak, terima kasih sekali Bapak jujur sama saya. Oh iya Bu, iya Bu. Masya Allah ini. Kemudian ada peserta ini yang berlari dan oh ini dia nih kayaknya yang punya. Kita sangat optimis beliaulah si pemilik cincin berharga ini. Ternyata kami semua mendapat kejutan bahwa dengan bisik-bisik karena takut menjaga perasaan kami pada saat itu merasa tidak enak, beliau malah justru kita kan kita merasa ini sudah seperti superhero ya. Ternyata beliau mohon maaf Mbak, itu sepertinya bukan cincin. Maksudnya bagaimana? Baru
Ini Pak, sini Pak. Betapa jadinya staf Bapak ini ya. Ternyata ini untuk dipakai ke jemari itu tidak muat. Ternyata ini mungkin seperti ini katanya. Jadi saya pakai pemain ini. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut, irama kopi dangdut yang Terima kasih buat teman-teman forum TBM yang sudah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama aku di Jakarta. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan selalu bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Bye-bye, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga videonya menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan komen video ini kalau kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.